A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat selalu. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat selalu tetap bersemangat dalam menjalankan PJJ pada hari ini. Untuk kesempatan kali ini, Pak Rahman akan membahas materi tentang mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang sesuai dengan kebutuhan aktivitas jasmani. Apakah hari ini kalian udah sehat? Apa kalian hari ini sudah sarapan? Yuk kita akan bahas untuk masalah makanan sehat dan bergizi. Apa sih itu makanan? Makanan merupakan sumber energi bagi tubuh kita. Setiap kali makan, tubuh kita mengubah nutrisi dari makanan menjadi energi yang diperlukan untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh, termasuk beraktivitas fisik, berpikir, dan menjaga organ-organ vital agar tetap berfungsi dengan baik. Oleh sebab itu, kita dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang. Hakikat makanan sehat dan bergizi seimbang. Pada prinsipnya, makan makanan sehat dan bergizi seimbang dilakukan untuk mendapatkan semua nutrisi yang dibutuhkan. Dalam mengkonsumsi berbagai jenis makanan, diperlukan penguatan porsi makanan agar tidak berlebihan atau sesuai dengan kebutuhan kalori. Selain itu, mengkombinasikan makanan dari berbagai kelompok pangan juga dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Yang pertama yang kita akan bahas adalah meningkatkan pemahaman tentang makanan sehat dan bergizi. Kalian harus paham ya, apa itu makanan sehat dan apa itu makanan yang mengandung gizi seimbang. Makanan sehat adalah makanan yang mengandung nutrisi secara seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh sehingga dapat berfungsi secara optimal. Selain itu, mengandung sehat secara seluruh dan mencegah penyakit. Makanan sehat biasanya kaya akan vitamin, mineral, serat, dan nutrisi penting lainnya, serta lemak jenuh, gula tambahan, dan garam. Makanan sehat mengandung nutrisi seimbang, menyediakan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dalam jumlah yang tepat. Sebagian besar makanan sehat adalah makanan yang diproses secara minimal dan dapat dibentuk secara alami, misalnya sayuran segar, buah-buahan, biji-bijian, dan sumber protein tanpa lemak. Makanan sehat mengandung sedikit lemak jenuh, gula tambahan, dan garam. Selain itu, makanan sehat mengandung serat untuk membantu pencernaan dan mendukung kesehatan usus. Yang B, jenis-jenis makanan sehat. Kalian harus paham ya, jenis-jenis makanan sehat. Ya. Yang pertama, ada makanan yang terbuat dari biji-bijian yang merupakan sumber utama karbohidrat dan berbagai nutrisi penting lainnya. Contohnya, serealia antara lain gandum, beras, dan jagung. Jadi yang termasuk ke dalam serealia itu adalah gandum, beras, dan jagung. Kayak beras kita selalu mengkonsumsi beras nih. Jadi itu termasuk jenis makanan sehat. Yang kedua, sayuran. Kalian juga udah paham ya, sayuran itu seperti apa. Ya, terdapat dua jenis sayuran, yaitu sayuran hijau dan sayuran berwarna. Yang termasuk sayuran hijau adalah seperti bayam, brokoli, terus apa lagi, kale, dan sawi. Adapun sayuran berwarna seperti wortel, paprika merah, tomat, sayuran yang mengandung vitamin A, C, K, serat, dan antioksidan. Yang ketiga, buah-buahan. Tentu aja kalian udah paham ya untuk buah-buahan. Sebenarnya buah-buahan itu bagus loh untuk konsumsi, apalagi untuk metabolisme tubuh. Terdapat banyak jenis buah-buahan yang terdapat dikonsumsi setiap harinya, seperti stroberi, mangga, pepaya, jeruk, lemon. Buah-buahan kaya akan vitamin A dan C, serat, antioksidan, serta enzim yang mendukung pencernaan. Yang keempat, sumber protein. Nah, protein banyak nih sumbernya. Kita akan bahas ya. Sumber protein yang dibutuhkan oleh tubuh dapat berasal dari hewani seperti telur, daging, ayam tanpa kulit, dan ikan. Protein juga dapat diperoleh dari tumbuhan seperti tahu, tempe, dan kacang-kacangan.
Yang kelima, produk susu yang baik untuk dikonsumsi antara lain. 1. Susu rendah lemak. Yang kedua, susu almond, susu kedelai, dan susu oat. Atau kalau bisa dikatakan oat itu kayak makanan ya. Makanan itu mengandung susu. Adapun produk alternatif lainnya yang berbahan dasar susu, yaitu yogurt. Kalau yogurt itu bisa dikatakan sebagai susu fermentasi. Ya, mungkin kalian udah pernah tahu tuh, udah pernah beli yogurt ya kan di swalayan-swalayan tuh biasanya banyak menjual yogurt. Itu juga bagus juga untuk alternatif kesehatan. Susu kaya akan kalsium, vitamin D, protein, dan mineral, sedangkan yogurt mengandung probiotik yang baik untuk pencernaan. Jadi kalau kalian lagi ada masalah di pencernaan, yogurt itu susu fermentasi yang paling baik untuk menetralkan pencernaan kalian. Makanan seimbang adalah konsep pola makanan yang mencakup berbagai jenis makanan dalam porsi yang tepat untuk memastikan tubuh mendapatkan semua nutrisi yang diperlukan. Pola makanan seimbang berfungsi pada keseimbangan antara karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, serta air yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan tubuh dan fungsi-fungsi organ tubuh lainnya secara optimal. Jadi, pola makan seimbang itu fokus pada yang tadi disebutkan, ya. Jadi intinya kalian harus paham dulu, ya, karbohidrat, protein, lemak, vitamin itu berasal dari mana. Jadi mau nggak mau kalian harus pahamin dulu pola makanan seimbang itu, kalian harus fokus ke yang kalian paham dulu ini ya. Terus kita akan bahas lagi masalah lemak sehat. Di sini ada lemak sehat, ada kandungan vitamin dan mineral, ada serat, ada air. Yang kita akan bahas pertama adalah lemak sehat. Lemak sehat berfungsi untuk menyerapkan vitamin perlindungan organ dan menjalankan fungsi otak. Lemak sehat yang dibutuhkan hanya sebagian kecil dari porsi makanan harian. Kandungan vitamin dan mineral dibutuhkan dalam sebuah besaran porsi makanan karena mengandung berbagai fungsi tubuh yang termasuk sistem imun dan pertumbuhan. Serat dibutuhkan dalam berbagai besar porsi makanan karena berfungsi membantu pencernaan dan menjaga kesehatan usus. Jadi kalian paham ya, harus paham dulu ya kan, lemak sehat itu seperti apa, terus kandungan buah yang mengandung vitamin itu seperti apa, dan serat buah yang mengandung vitamin itu seperti apa. Air. Nah, air adalah sangat yang dibutuhkan untuk menjalankan semua fungsi tubuh, termasuk regulasi suhu dan transportasi nutrisi. Tubuh membutuhkan sekitar 8 gelas atau 2 liter air setiap hari. Nah, yang Pak Oman mau tanyakan, apakah kalian udah coba untuk hidup pola sehat? Apakah kalian sudah minum air yang dianjurkan oleh atau yang dibutuhkan oleh tubuh? Ya kan, tubuh hanya membutuhkan sekitar 8 gelas atau 2 liter air setiap hari. Kementerian Kesehatan juga menjelaskan bahwa pola makanan keseimbangan untuk anak sekolah harus memenuhi kebutuhan zat gizi makro dan mikronya, yaitu karbohidrat membutuhkan 45% atau 65% dari total energi. Protein membutuhkan 10% sampai dengan 25% dari total energi, serta vitamin dan mineral sebagai pemenuhan zat gizi di mikro. Yang kedua, meningkatkan pemahaman tentang gizi seimbang. Makanan bergizi adalah, tolong ya dicatat, yang penting-penting dicatat, nanti kalian punya catatan tersendiri. Oke, balik lagi. Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung semua nutrisi yang diperlukan tubuh agar berfungsi dengan baik, termasuk makronutrien atau makronutrien. Maksudnya makanan bergizi adalah makanan yang sangat dibutuhkan oleh kebutuhan tubuh agar berfungsi dengan baik. Apa aja sih termasuk, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Adapun gizi seimbang
adalah susunan makanan, gizi seimbang adalah susunan makanan yang dikonsumsi sehari-hari dengan kandungan gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. B. 4 pilar gizi seimbang. Nah, ini yang harus kamu cermatin ya. Ada 4 pilar gizi yang seimbang. Saya akan jelaskan satu persatu sebentar. 4 pilar gizi seimbang adalah pedoman yang dirancang untuk membantu masyarakat dalam menjalankan pola makanan sehat dan seimbang serta menjaga kesehatan secara keseluruhan. Berdasarkan Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang pedoman gizi seimbang, terdapat prinsip gizi seimbang yang terdiri dari 4 pilar. Pada dasarnya, 4 pilar ini merupakan upaya penyimbangan antara zat gizi yang keluar dari zat gizi yang termasuk tubuh dengan memantau berat badan secara teratur. Nah, prinsip gizi seimbang memiliki 4 pilar utama. Yang pertama, pentingnya pola hidup aktif dan berolahraga. Nah, berarti kalian harus beraktivitas. Sebelum beraktivitas, kalian harus berolahraga dulu. Kenapa? Nah, itu termasuk dari 4 pilar gizi seimbang. Yang pertama, pentingnya pola hidup aktif dan berolahraga. Tolong yang kalian biasa tuh suka mager-mager di rumah, usahain sehari kalian harus pola hidupnya harus aktif dan berolahraga. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam. Nah, contohnya buah-buahan, sayur-sayuran yang mengandung karbohidrat pun seperti nasi juga sehat juga. Jadi mau nggak mau mengkonsumsi makanan dengan beraneka ragam. Yang keempat, menjaga berat badan ideal. Nah, bagi yang suka makan malam, tolong dihindari aja. Jangan sampai kalian makan terlalu malam. Karena kenapa? Itu bisa mengakibatkan daya tahan makan itu makin kuat gara-gara kalian makan malam. Dan biasanya untuk menjaga batas makan malam itu Isya udah berhenti untuk makan malam. Biar kenapa? Biar menjaga berat badan ideal. Menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Nah, siapa yang kalau habis bangun tidur nggak langsung mandi, langsung cuci muka? Nah, itu termasuk tuh tidak menerapkan pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu berarti apa? Berolahraga, ya kan, cuci tangan, terus ngebersihin kamar-kamar kalian tuh habis selesai kalian tertidur. Berikut adalah 4 pilar gizi seimbang. Nih, mengkonsumsi aneka ragam pangan. Tidak ada satupun makanan yang mengandung semua gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Setiap jenis makanan memiliki kandungan gizi tersendiri dan berbeda dari makanan lainnya. Misalkan, nasi merupakan sumber utama kalori, tetapi rendah vitamin dan mineral. Adapun sayuran dan buah kaya akan vitamin, mineral, dan serat, tetapi rendah kalori dan protein. Oleh sebab itu, dianjurkan mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam. Jadi paham ya? Udah jelas ya, nasi itu nasi itu merupakan sumber utama kalori, tetapi rendah vitamin dan mineral. Vitamin dan mineralnya terdapat pada sayuran dan buah. Ya, makanya kalian harus saling mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam. Membiasakan perilaku hidup bersih. Budaya perilaku hidup bersih dapat menjaga seorang agar tidak terpapar bakteri ataupun virus penyebab penyakit. Perilaku hidup bersih yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari antara lain selalu mencuci tangan sebelum makan dengan sabun cair yang mengalir. Yang kedua, menutup makanan yang disajikan agar tidak terhinggapi serangga atau terpapar debu yang membawa kuman penyakit. Penutup mulut dan hidung ketika bersin dan menggunakan alas kaki agar terhindar dari penyakit cacingan. Jadi paham ya, biasakan berperilaku hidup bersih.
Kalau kalian mau makan, cuci tangan sebelum makan. Kalau kalian mau bersin atau nguap, usahain ditutup mulutnya, jangan terbuka ya. Terus kalau mencuci tangan pun juga harus airnya harus mengalir, nggak boleh namanya ngendap dan sebagainya. Oke. Melakukan aktivitas fisik. Nah, melakukan aktivitas fisik itu seperti olahraga ya. Pola hidup aktif dilakukan dengan melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik apa sih? Segala macam kegiatan tubuh termasuk olahraga yang menjadi salah satu upaya dalam menyeimbangkan keluar dan masuknya zat gizi terutama sumber energi utama dalam tubuh. Selain itu, aktivitas fisik dapat melancarkan sistem metabolisme tubuh tidak terkecuali metabolisme zat gizi dapat melakukan aktivitas fisik setidaknya 3 kali seminggu dalam durasi 30 menit per sesi. Sebenarnya sih kalau kalian mau sehat, mau pola hidup sehat, lakukan aja aktivitas fisik itu seperti pemanasan 3 sampai 2 menit itu juga udah cukup buat melakukan aktivitas fisik itu melakukan pola hidup sehat juga. Karena saya pun juga sebelum saya bangun tidur itu biasanya saya ada aktivitas fisik juga seperti pemanasan gitu. Karena biasanya kalau habis bangun tidur kalau kita langsung gerakin itu nanti bisa cedera kram atau apa seperti itu. Jadi buat kalian harus melakukan aktivitas fisik, ya kan, harus mengatur pola hidup aktif dilakukan dengan melakukan aktivitas fisik. Yang keempat, memantau berat badan secara teratur untuk mempertahankan berat badan normal. Oke, siapa nih yang di sini yang berat badannya setiap hari itu naik atau berat badannya nggak pernah naik-naik, berarti pola makannya, pola sehatnya mungkin kalian juga salah. Oke, coba kita bahas ya. Tercapainya berat badan normal, berat badan yang sesuai dengan tinggi badan, menjadi salah satu indikator keseimbangan zat gizi tubuh bagi orang dewasa. Indikator ini dikenal dengan nama indeks massa tubuh atau IMT. Oleh sebab itu, pemantauan berat badan normal menjadi bagian dari pola hidup dengan gizi seimbang sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan berat. Jika terjadi penyimpangan berat badan, segera lakukan langkah-langkah pencegahan dan penanganannya. Nah, kalian makan malam, nyemil malam itu bisa mengakibatkan terjadinya penaikan pada berat badan, ya kan. Terus pola makan yang manis pun juga bisa mengakibatkan kalian bisa nambah berat badan. Ya, jadi saran Bapak, ya kan, pantau berat badan kalian secara teratur untuk mempertahankan berat badan yang ideal atau yang normal. Oke, rumus indeks massa tubuh IMT. Kalau di sini ada keterangan IMT adalah berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dikali tinggi badan. Mungkin kalian juga bisa nanti ditimbang atau bisa pokoknya kalau di rumah punya timbangan kalian bisa dicoba untuk batas abang untuk untuk rumus indeks massa tubuh. Di sini batas abang untuk Indonesia. Nih, di sini ada banyak keterangan nih. Sangat kurus berarti kurang berat badan, tinggi berat kurang lebih 17,0 IMT. Nah, nanti kamu bisa dicek ya atau bisa pakai rumusan ini untuk mendapatkan porsi berat badan yang normal atau ideal. Kategori kurus, kekurangan berat badan tingkat ringan 17 kurang lebih 18. Nanti kamu bisa coba. Ini bersumber dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang pedoman gizi seimbang. Nah, di sini ada keterangan gemuk, kelebihan berat badan tingkat ringan 25
sampai dengan 27. Obesitas, kelebihan berat badan, tingkat berat lebih dari 27,0. Jadi nanti kalian bisa untuk merumuskan indeks massa tubuh kalian ya. Untuk memudahkan pemahaman tentang pilar gizi seimbang, perhatikan gambar di sini di samping sebelah kanan saya ada tumpeng gizi seimbang. Kalian bisa lihat sendiri ya paduannya atau isinya apa aja. Oke, saya akan bahas sedikit ya. Tumpeng gizi seimbang atau TSG merupakan gambaran atau penjelasan sederhana tentang paduan porsi ukuran makanan, minuman, serta aktivitas fisik sehari-hari. Pada gambar tumpeng makanan terdapat 4 lapis berurutan dari bawah ke atas, makin ke atas ukuran lapisannya makin kecil. Setiap lapisan menunjukkan kelompok pangan dan porsi ukuran yang harus dikonsumsi setiap hari untuk memenuhi gizi seimbang. Lapisan paling bawah, ya lihat dulu, lapisan paling bawah memiliki potongan terbesar yaitu kelompok makanan. Oleh banyak 3 sampai 4 porsi makanan pola dapat berasal dari nasi, gandum, dan umbi-umbian. Berikut kelompok sayur-sayuran dan buah-buahan. Pada remaja atau orang dewasa dianjurkan mengkonsumsi sayuran sebanyak 3 sampai dengan 4 porsi, sedangkan buah-buahan sebanyak 2 sampai 3 porsi. Nah, untuk di sini gambaran ya, gambaran untuk memudahkan pemahaman tentang pilar gizi seimbang itu digambarkan oleh tumpeng gizi seimbang. Kalau dilihatnya sih konsumsi sehari-hari berarti batas gula, garam, dan minyak. Terus yang pokoknya yang paling berat itu paling di bawah itu biasanya apa? Itu makan makanan yang agak sedikit berat. Yang pola kedua itu ada sayur-sayuran, buah-buahan. Terus yang ketiga itu harus dimasukin dengan susu, ikan itu kayak protein. Yang terakhir ada yang paling atas itu dia itu makanan yang mengandung ada gula-gulanya juga kalau nggak salah. Oke, selanjutnya lapisan kelompok protein. Nah, tadi udah jelasin ya. Selanjutnya lapisan protein, baik protein nabati, tahu nabati atau hewani. Kalau biasanya kalau nabati itu dari tumbuh-tumbuhan, ya kan? Kalau hewani biasanya dari unsur hewan seperti daging, itu biasanya mengandung protein hewani. Makanan yang mengandung protein konsumsi sebanyak 2 sampai 4 porsi. Lapisan paling atas atau lapisan terkecil terdiri dari gula, garam, dan lemak. Nah, saya bilang berarti itu gula, garam, dan lemak. Dibutuhkan sedikit sekali atau perlu dibatasi, misalkan garam sebanyak 1 sendok teh. Oh, berarti penggunaan gula, garam, lemak itu jangan terlalu banyak ya, karena tidak baik juga untuk kesehatan tubuh. Di sebelah kanan tumpeng terdapat plus, diikuti gambar segelas air putih 8 gelas, artinya remaja dan orang dewasa dianjurkan minum air putih sekitar 8 gelas sehari. Oh, di sini udah ada keterangannya. Di sebelah kanan tuh ada plus minum air putih 8 gelas setiap harinya. Dan di sini di bawahnya itu harus pola hidup sehat tuh, kayak mencuci tangan, ya kan, berolahraga, beraktivitas, senam, bersepeda, menyapu, atau memantau berat badan. Itu termasuk di tumpeng gizi seimbang, panduan konsumsi sehari-hari. C. Pedoman gizi seimbang. Pedoman gizi seimbang PGS adalah panduan yang dirancang untuk membantu masyarakat Indonesia dalam menjaga kesehatan secara keseluruhan. Pedoman gizi seimbang menggantikan konsep 4 sehat 5 sempurna. Oh, dulu kita pernah punya konsep 4 sehat 5 sempurna.
diganti oleh pedoman gizi seimbang. Karena pedoman ini lebih berkomprehensif dan menekankan pentingnya asupan nutrisi yang beragam serta gaya hidup yang sehat. Untuk meraih gizi yang seimbang, terdapat 10 pedoman yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah pedoman gizi seimbang dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Mungkin yang pertama, biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Berarti kalian harus paham dulu ya, makanan pokok itu seperti apa. Yang kedua, membatasi konsumsi makanan manis, asin, dan berlemak. Nah, berarti kalian nggak boleh berlebihan makanan konsumsi seperti manis, asin, dan berlemak. Jadi harus dibatasi. Yang ketiga, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal. Lakukan aktivitas fisik ringan selama 5-10 menit dan aktivitas fisik sedang dalam 30 menit setiap harinya. Oke, tadi Bapak udah kasih tahu aktivitas fisik itu bisa kalau kalian mau pemanasan 2-5 menit aja cukup. Ya, kalau di sini untuk aktivitas fisik ringan aja selama 5-10 menit dan aktivitas fisik sedang selama 30 menit setiap harinya. Yang keempat, biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi, bersyukur dan menikmati aneka ragam makanan. Ya kan? Yang keempat berarti membiasakan konsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Ya kan? Syukur dan menikmati aneka ragam makanan. Oke, selanjutnya. Untuk yang kelima, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, mencuci tangan secara beratur terutama sebelum makan. Oke. Itu sangat dianjurkan ya, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir, ya kan? Mencuci tangan secara teratur terutama sebelum makan. Jadi, kenapa? Ya kan? Biar kondisi tangan kita, aktivitasnya, kita sebelum makan kan kita biasa megang ini, megang itu, kena debu dan sebagainya. Makanya dianjurkan untuk mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Ya, agar kenapa? Agar tangan kita selalu sehat, ya kan? Itu dilakukan sebelum makan. Selanjutnya, biasakan sarapan pagi. Sarapan di pagi hari dapat menunjang kinerja dan aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Betul sekali. Jadi, kalau kalian ingin melakukan aktivitas, usahakan untuk sarapan pagi dulu. Ya, sarapan pagi itu penting. Kalau seandainya di rumah nggak bisa untuk sarapan pagi, minimal kalian bikin teh hangat. Teh hangat, fungsinya apa? Itu biasanya untuk tenaga. Biasakan minum air putih secukupnya dan aman. Umumnya sih sekitar direkomendasiin tuh kurang lebih 8-10 gelas sehari. Tadi ya ikut pola hidup sehat itu biasakan 8-10 gelas sehari air putih, bukan air berwarna. Kebanyakan kalau kalian itu lebih seneng makan atau minum minuman tuh yang instan, yang berwarna, itu sebenarnya nggak sehat. Yang dianjurkan adalah minum air putih secukupnya. Amannya itu 8-10 gelas setiap hari. Pastikan mengkonsumsi sayur dan buah-buahan dalam jumlah yang cukup. Dalam arti bukan berlebihan. Karena emang tubuh pun juga butuh nutrisi atau butuh vitamin dari sayur serta buah-buahan. Selanjutnya, biasakan membaca label pada kemasan makanan. Penting bagi kita untuk mengetahui komposisi zat gizi, label sertifikat, dan waktu kadaluarsa suatu produk yang akan dikonsumsi. Itu penting banget ya, karena kalian itu kalau beli makanan siap saji, kadang-kadang kalian nggak pernah ngeliat tuh, ya kan, expirednya kapan. Itu yang harus kalian lihat dulu. Takutnya kalau seandainya misalnya kalian beli susu, expirednya tinggal dikit lagi, itu susu itu bisa jadi racun. Karena kenapa? Karena itu mendekati expired. Expired itu adalah masa di mana itu makanan udah nggak bisa dikonsumsi lagi. Ya, jadi kenapa adanya label yang harus kita perhatikan? Karena kenapa? Balik lagi, kalau kita udah misalnya kita
makanan yang udah kadaluarsa masuk ke tubuh kita. Satu bisa jadi penyakit, ya kan, bisa jadi bakteri-bakteri yang ada di makanan yang kita beli yang mengandung kadaluarsa itu bisa masuk ke dalam tubuh, itu bisa jadi kalian jadi sakit. Yang terakhir, bersyukur dan menikmati aneka ragam makanan. Itu pasti ya. Jadi harus bersyukur dan menikmati aneka ragam makanan. Jadi seharusnya sih kalian intinya sih suka dulu ya, suka sama makanan dulu gitu. Bisa suka buah, suka makanan ini, makanan itu. Jangan sampai nanti ada yang nggak suka buah, berarti kan ada kekurangan nih gizinya, ya kan? Karena buah banyak mengandung vitamin, bagus untuk kesehatan tubuh. Itu yang diperlukan. 3. Konsep isi piringku. Nah, ini ada lagi nih. Di sini ada konsep mungkin konsep dari pemerintah itu adalah konsep isi piringku. Oke, saya akan jabarkan sedikit demi sedikit ya. Isi piringku adalah panduan visual yang dirancang untuk membantu masyarakat menyusun porsi makanan yang sehat dan seimbang dalam setiap kali makan. Oke, konsep ini dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mengganti konsep 4 sehat 5 sempurna dan menekankan pentingnya keseimbangan nutrisi dalam pola makanan sehari-hari. Nah, makan yang kalian konsumsi, makan itu harus berpola. Jangan makan asal-asalan. Kalau udah kenyang, ya kan, misalnya karbohidratnya banyak nih, lauknya sedikit, itu juga kurang baik juga untuk kesehatan tubuh. Berikutnya, komposisi isi piringku apa aja sih, ya kan? Setengah piring untuk sayuran dan buah-buahan. Setengah piring. Sayuran mengandung banyak vitamin, mineral, serat yang baik untuk pencernaan dan kesehatan, sedangkan buah-buahan kaya akan vitamin dan mineral, antioksidan, dan serat. Oke, berarti dalam piring itu harus ada setengah ya sayuran atau setengah buah-buahan. 1/4 piring untuk sumber karbohidrat. Apa sih yang ada dalam karbohidrat? Karbohidrat di sini keterangannya karbohidrat kompleks, memberikan energi yang berkelanjutan dan serat yang baik untuk pencernaan. Contohnya nasi merah tuh. Nasi merah bagus, roti gandum dan kentang. Nah, itu yang dianjurkan adalah nasi merah, roti gandum dan kentang. Keempat, piring untuk sumber protein. Oke, 1/4 ya, 1/4 piring untuk sumber protein. Protein penting untuk bertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh. Protein hewani diperoleh dari daging tanpa lemak, ikan, dan ayam tanpa kulit. Berarti kalau yang bagus adalah daging tanpa lemak, ayam tanpa kulit. Itu bagus, yang dianjurkan 1/4 piring untuk sumber protein. Itu banyak mengandung protein. Sedangkan protein nabati diperoleh dari tahu, tempe, dan biji-bijian. Selain ketiga komposisi utama tersebut, terdapat panduan tambahan yaitu gunakan sedikit lemak sehat dan hindari lemak jenuh. Minum cukup air sesuai porsi makan dengan kebutuhan kalori harian dan aktivitas jasmani, serta lakukan aktivitas fisik secara teratur untuk menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh. Kadang-kadang kalian kalau udah makan, ya jangan dah olahraga dulu. Kalau habis olahraga, biasanya kalian nih jogging, terus habis jogging makan tuh, ya kan, makan yang besar, makan makanan pokoknya makan besar dah gitu. Nah, itu sebenarnya nggak bagus juga ya, nggak bagus juga kalau untuk dijalankan. Jadi pola sehatnya adalah utamakan adalah gunakan sedikit lemak sehat, hindari lemak jenuh, minum air secukupnya sesuai dengan porsi makanan dengan
kebutuhan kalori sehari dengan aktivitas jasmani, serta lakukan aktivitas fisik secara teratur. Meningkatkan pemahaman tentang manfaat makanan sehat dan bergizi seimbang. Selain menerapkan pola hidup sehat, tubuh juga butuh asupan gizi atau nutrisi yang tepat. Dengan mengkonsumsi makanan sehat memiliki kandungan gizi yang seimbang. Makanan sehat dan bergizi seimbang tentunya memberikan manfaat yang sangat penting bagi kesehatan tubuh. Berikut ada beberapa manfaat nih dari mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang. Yang pertama deh, meningkatkan sistem imun dalam tubuh. Artinya apa nih? Sistem imun dalam tubuh berfungsi melawan faktor penyebab penyakit seperti virus, bakteri, parasit, atau jamur, serta mengeluarkannya dari tubuh. Sistem imun tubuh yang lemah mengakibatkan tubuh mudah terserang penyakit. Selain satu penyebab melemahnya sistem imun tubuh adalah kurangnya asupan gizi atau konsumsi makanan sehat bergizi dapat menjaga atau meningkatkan sistem kekebalan dalam tubuh. Jadi pahami dulu ya, meningkatkan sistem imun itu dalam tubuh itu seperti apa. Ya, jangan sampai nanti virus-virus, bakteri, parasit, dan jamur itu cepat menyerang kalian. Pokoknya intinya meningkatkan sistem imun dalam tubuh itu penting. Jenis makanan yang dapat meningkatkan sistem imun dalam tubuh adalah, nih, kamu harus camkan, harus diperhatikan. Jenis makanan yang dapat meningkatkan sistem imun dalam tubuh adalah 1. Buah-buahan. Berarti mulai sekarang yang nggak suka buah-buahan harus mengonsumsi buah-buahan. Yang kedua, sayur-sayuran yang banyak mengandung vitamin. Contohnya, makanan yang dapat meningkatkan sistem imun adalah citrus. Seperti apa? Jeruk, jeruk, lemon, jeruk nipis. Buah-buahan ini mengandung vitamin C yang bantu produksi sel darah putih dan meningkatkan imunitas tubuh. Berarti cocok ya kalau untuk misalnya kalau kalian lagi imunnya lagi drop atau kurang, ya kan, segera untuk mengkonsumsi buah-buahan, sayur-sayuran yang mengandung banyak vitamin. Contohnya citrus. Apa aja sih? Jeruk, lemon, jeruk nipis, atau buah-buahan ini mengandung vitamin C. Pokoknya itu yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan imunitas tubuh. Mencegah penyakit kanker. Kanker merupakan salah satu jenis penyakit akibat tumbuhnya sel-sel jaringan tubuh yang tidak normal menjadi sel kanker. Sel kanker mampu menyebar ke bagian tubuh selainnya sehingga menyebabkan kematian. Serem ya kalau kita mengidap penyakit kanker itu serem. Itu bisa menyebabkan kematian. Salah satu cara pencegahan tumbuhnya kanker secara alami adalah mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Disarankan untuk memakan makanan sehat dan bergizi agar terhindar dari atau mencegah penyakit kanker. Menurut penelitian, terdapat beberapa makanan yang dapat membantu pencegahan terjadinya kanker, antara lain bayam, kale, selada, tomat, wortel. Nah, itu adalah makanan-makanan yang dianjurkan, ya kan? Yang terdapat beberapa makanan yang dapat mencegah terjadinya kanker. Berarti harus banyak mengkonsumsi bayam, kale, selada, tomat, wortel, itu bagus. Selain itu, buah dengan kandungan antioksidan tinggi seperti jeruk, lemon, jeruk nipis, buah jenis beri, ya kan, apel, ceri, dan anggur dapat membantu mencegah terjadinya kanker. Mengendalikan tekanan darah dalam tubuh. Tekanan darah adalah, pahami dulu ya, tekanan darah itu apa sih? Tekanan darah adalah komponen yang dinamis sehingga sesuai aktivitas tubuh. Tekanan darah adalah komponen yang dinamis. Dinamis, namanya dinamis ya. Sehingga sesuai aktivitas tubuh.
Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tekanan darah normal bagi orang yang dewasa berkisar 100/60 mmHg, sehingga 120/80 mmHg. Jika tekanan darah di bawah angka normal akan mengalami hipertensi yang dapat menyebabkan pusing, sering lemas, hingga sering pingsan. Apapun jika tekanan darah di atas angka normal akan mengalami hipertensi yang menyebabkan stroke atau stroke, penyakit jantung, gagal ginjal, bahkan kematian. Hati-hati sama yang punya penyakit darah tinggi. Ya, itu udah diwaspadai. Yang punya penyakit darah tinggi ya kan mengalami hipertensi dan menyebabkan stroke atau stroke, penyakit jantung, gagal ginjal, bahkan kematian. Bahayanya ya karena biasanya kalau seperti itu pola hidup sehatnya nggak teratur, maka mengakibatkan penyakit yang namanya tekanan darah tinggi. Dengan mengkonsumsi makanan sehat yang mengandung potasium, kita dapat menjaga tekanan darah dalam konsumsi normal serta mengurangi risiko hipertensi dan penyakit kardiovaskular. Potasium berfungsi menyeimbangkan efek natrium dalam tubuh sehingga mampu menjaga tekanan darah tetap normal. Melancarkan pencernaan. Pola makanan sehat merupakan salah satu faktor yang melancarkan pencernaan. Pencernaan yang kurang lancar dapat menimbulkan berbagai permasalahan kesehatan seperti diare, sembelit, GERD, atau bisa dikatakan penyakit asam lambung ya. Asam lambung itu GERD, asam lambung. Dan gastroenteritis. Sistem pencernaan sangat dipengaruhi oleh makanan dan aktivitas sehari-hari. Makanan yang dapat melancarkan pencernaan adalah makanan yang tinggi serat. Serat merupakan nutrisi penting dalam menjaga kesehatan pencernaan. Berarti kalian harus sering banyak makan buah yang mengandung serat. Itu bagus untuk melancarkan pencernaan. Jenis makanan yang banyak mengandung serat nih, kalian harus pahamin dulu. Jenis makanan yang banyak mengandung serat yang baik untuk pencernaan antara lain alpukat, buah alpukat itu bagus. Pisang, kacang merah, kacang polong, dan roti gandum utuh. Dalam arti roti gandum, paham ya roti gandum? Kalau di warung-warung tuh ada yang jual roti gandum. Ya mau nggak mau, emang tanpa rasa, tapi roti gandum itu bagus untuk melancarkan pencernaan. Pokoknya kalian harus pahamin dulu jenis makanan yang banyak mengandung serat. Antara lain ada buah alpukat, ada buah pisang, kacang merah, kacang polong, dan roti gandum. 5. Meningkatkan pemahaman tentang pola gizi seimbang. Berikut adalah beberapa pola gizi seimbang berdasarkan kelompok usia menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014. 1. Pola gizi seimbang untuk bayi usia 0-6 bulan. Gizi keseimbangan untuk bayi usia 0-6 bulan cukup hanya dari ASI. ASI merupakan makanan terbaik untuk bayi karena dapat memenuhi semua zat gizi yang dibutuhkan sampai usia 6 bulan. Artinya, bayi cukup diberi ASI selama 6 bulan. Pak, kalau misalnya orang tuanya tidak bisa menyusui, maksudnya ASI-nya tidak ada, itu solusinya gimana? Lebih baik konsultasi dulu ke pihak gizinya dulu, ke pihak rumah sakit atau dokter gizi yang baiknya seperti apa. Kadang-kadang ada konsumsi, ada susu khusus untuk misalnya dia orang tuanya atau ibunya tidak bisa memberi ASI, itu bisa dibantu sama susu, ya kan, susu yang mengandung protein hewani seperti susu sapi kan banyak tuh susu-susu yang untuk bayi, ya kan. Dan misalnya kalau bayi pun misalnya ada alergi dari hewani, bisa
dibantu biasanya tuh sama kedelai ya. Susu kedelai itu dibuat konsumsi buat bayi. Tapi balik lagi, untuk pola gizi seimbang untuk bayi usia 0 sampai 6, alangkah baiknya dikonsultasiin dulu ke pihak rumah sakit dulu atau ke pihak dokter gizi. Ya cocoknya seperti apa. Jangan kita asal nebak-nebak aja, karena ini balik lagi adalah gizi untuk bayi. Pola gizi seimbang untuk bayi dan anak usia 6 sampai 24 bulan. Ya, pola usia ini anak berada dalam periode pertumbuhan atau perkembangan secara cepat. Mulai terpaparnya infeksi dan secara fisik mulai aktif, dan bertambahnya pertumbuhan aktivitas kebutuhan terhadap gizi makin meningkat dan tidak lagi dapat dipenuhi hanya dari ASI. Oke, berarti pola gizi seimbang untuk bayi anak usia 6 sampai 24 jam 24 bulan, dia itu lebih karena aktivitas cepat berkembangnya. Tapi biasanya sih kalau 6 bulan itu anak udah coba belajar dikasih makan makanan yang ada rasa-rasanya. Soalnya biasanya kalau 0 sampai 6 bulan itu ASI dari orang tuanya aja, dari ibunya aja cukup, nggak mesti harus dikasih yang makan dulu. Nah, 6 sampai 24 biasanya boleh tuh dicoba untuk beradaptasi sama makan makanan yang sifatnya yang rasa, yang biar seperti kayak ada sun, ya kan, makanan baik beras merah atau tim dan sebagainya, itu bisa bukan dicoba ya, dicoba dikasih, bukan dicoba jadinya dikasih ke anak yang udah usia 6 sampai 24 bulan. Agar mencapai gizi seimbang, perlu ditambah dengan makanan pendamping ASI, MPASI. Secara bertahap, bayi mulai diperkenalkan dan diberikan terlebih dahulu lauk pauk sumber protein hewani dan nabati sebagai makanan pokok dan sumber energi, serta sayuran dan buah-buahan. Makanan dibuat sesuai dengan tekstur usianya, dimulai dengan bubur cair pada usia 6 bulan sehingga terbentuk makanan pada di usia 24 bulan. Yang tadi seperti saya bilangin, berarti di usia 6 bulan bayi bisa dianjurkan untuk dikasih makan yang sifatnya bubur, tapi masih bentuk cair ya, cair, bukan yang padat, karena pencernaannya dia ada hubungannya sama pencernaannya, jadi harus yang cair, ya kan. Terus dimulai dengan bubur cair usia 6 hingga terbentuknya makanan padat di usia 24 bulan. 24 bulan itu udah usia 2 tahun. Nah, 2 tahun mereka udah bisa tuh dikasih nasi, bisa dikasih lauk yang agak sedikit makanan padat. Pola gizi seimbang untuk anak usia 2 sampai 5 tahun. Anak pada usia 2 sampai 5 tahun masih berada pada masa pertumbuhan cepat dan aktivitasnya makin meningkat. Jumlah dan variasi makanan harus mendapatkan perhatian secara khusus karena kelompok anak usia ini sedang bertumbuh dan mengalami perkembangan otak yang bergantung pada asupan makanan dan teratur. Oke, berarti anak usia 2 sampai 5 tahun berarti pada masa pertumbuhan cepat aktivitasnya. Berarti pola makanan gizi seimbangnya pun juga harus tepat. Jangan sampai nanti anak usia ini asal-asalan dikasih makan. Karena dia sedang tumbuh dan berkembangnya otak yang tergantung pada asupan makan yang teratur. Makanan bergizi seimbang yang baik dikonsumsi untuk anak usia 2 sampai 5 tahun antara lain makanan kaya protein seperti ikan, telur, susu tanpa gula, tempe, tahu, serta sayuran dan buah-buahan yang kaya akan vitamin untuk mencegah kerusakan sel. Selain itu, minum air putih sesuai dengan kebutuhan minimal
minimal banget tuh 1,200 sampai dengan 1,500 mili air per hari ya. Jadi nggak seperti orang dewasa. Jadi dia ada batasnya, nggak terlalu banyak karena kan dia kadang-kadang suka dia udah makan juga, jadi nggak boleh banyak juga untuk minum airnya. Pola gizi keseimbangan untuk anak usia 6 sampai 9 tahun. Kelompok anak usia 6 sampai 9 tahun merupakan anak yang sudah memasuki masa sekolah dan banyak bermain di luar rumah sehingga rentan jajan sembarangan. Aktivitas yang tinggi dan terpaparnya penyakit. Selain itu, sebagai anak usia ini sudah memasuki masa pertumbuhan cepat prapubertas sehingga kebutuhan terhadap gizi mulai meningkat. Oleh sebab itu, konsumsi ikan, telur, susu bagi kelompok anak usia 6 sampai 9 tahun sangat membantu pertumbuhan atau perkembangan serta meningkatkan daya ingat dan kognitif di sekolah. Selain itu, konsumsi sayur dan buah secara bervariasi serta minum air putih yang cukup. Jadi pola gizi untuk anak usia 6 sampai 9 tahun itu udah mulai anaknya makan makanan yang harus dikonsumsi karena udah masuki masa sekolah atau banyak yang bermain di luar yang sehingga dia rentan jajan dengan sembarangan. Lebih alangkah baiknya sih dari rumah udah disiapkan bekal untuk menu makannya. Pola gizi seimbang untuk anak usia 10 sampai 19 tahun. Kelompok anak usia ini merupakan usia peralihan dari anak-anak menjadi remaja sampai dewasa. Nah, seperti kalian nih. Kalian tuh peralihan berarti pola gizi keseimbangan dari anak 10 tahun sampai 19 tahun. Berarti pola kalian ya, tolong didengarkan. Pola kalian, kelompok anak usia ini merupakan usia peralihan dari anak-anak menjadi remaja sampai dengan dewasa. Kondisi penting yang berpengaruh terhadap kebutuhan gizi antara lain pertumbuhan, cepat memasuki usia pubertas, kebiasaan mengkonsumsi makanan luar rumah, menstruasi bagi putri nih, ya, dan perhatikan terhadap penampilan fisik. Kebutuhan gizi utama untuk remaja dapat diamati pada penjelasan berikut ini. Oke, tolong amanati dulu, tolong dicamkan dulu. Ini pola gizi keseimbangan untuk anak-anak usia kalian 10 sampai 19 tahun. Kalori. Remaja membutuhkan kalori lebih banyak dari anak-anak dan orang dewasa karena pertumbuhan yang cepat dan meningkatkan aktivitas fisik. Rata-rata remaja putri membutuhkan sekitar 2.200 kalori per hari, sedangkan remaja putra membutuhkan sekitar 2.800 kalori per hari. Tolong, kalori yang dibutuhkan untuk remaja putra dan putri. Protein rata-rata remaja membutuhkan sekitar 46 sampai dengan 50 gram protein. Berarti protein rata-rata remaja membutuhkan sekitar 46 sampai 52 gram protein per hari. Sumber protein yang baik antara lain seperti daging tanpa lemak, ikan, telur, produk susu, tahu, dan tempe. Karbohidrat. Remaja harusnya mengkonsumsi karbohidrat yang kompleks ya, seperti nasi merah, roti gandum, serta oatmeal. Jangan kalian makan makanan yang sifatnya instan, ya kan? Itu kurang baik. Kalau buat saya itu kurang baik. Jadi ikuti pola gizi keseimbangan untuk usia 10 sampai 19 tahun ini dari kalori, protein, serta karbohidrat yang dibutuhkan oleh usia remaja. Lemak sehat. Oke, lemak sehat diperlukan untuk perkembangan otak dan menyerap vitamin. Remaja sebaiknya mendapatkan sekitar 25-35% kalori sehari mereka untuk lemak sehat seperti alpukat, kacang-kacangan, dan ikan. Itu baik yang mengandung lemak sehat. Ya, jadi kalian
bisa mengkonsumsi alpukat atau kacang-kacangan serta ikan. Vitamin dan mineral. Nah, ini yang sering kita butuhkan tapi sering kita abaikan juga. Vitamin dan mineral. Remaja membutuhkan sekitar 1.300 mg kalsium per hari. Remaja putri membutuhkan sekitar 15 mg zat besi per hari, sedangkan remaja putra membutuhkan sekitar 11 mg per hari. Selain itu, remaja membutuhkan banyak vitamin D untuk menyerap kalsium dan kesehatan tulang. Ya, vitamin D adalah yang dibutuhkan oleh tulang. Jadi semua remaja membutuhkan banyak vitamin D untuk penyerapan kalsium dan kesehatan tulang. Sel remaja membutuhkan sekitar 25 sampai 30 gram serat per hari. Serat ya, serat per hari. Sumber serat yang baik antara lain sayuran, buah-buahan, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Tadi udah jelaskan di awal makanan mengandung serat itu apa aja. Jadi kalian harus pahami dulu makanan, tumbuh-tumbuhan yang mengandung serat yang baik. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 juga menyampaikan pesan gizi seimbang untuk remaja, yaitu biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan. Biasakan makan 3 kali sehari. Ya, berarti 3 kali sehari. Pagi, siang, malam. Bukan pagi, siang, malam. Itu nggak baik. Paginya jam berapa, siangnya jam berapa, kalian juga tahu harus polanya seperti apa. Jadi dibiasakan makan 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam bersama keluarga. Biasakan mengkonsumsi ikan dan sumber protein lainnya. Perbanyak mengkonsumsi sayur dan buah. Biasakan membawa bekal makanan atau air putih dari rumah. Batasi mengkonsumsi makanan cepat saji. Nah, ya kan, itu kurang baik makanan siap saji. Usahain bawa bekal makanan dari rumah atau minuman dari rumah. Makanya saya ngelarang banget nih, kalau bukan berarti kita nggak boleh jajan sembarangan. Alangkah baiknya bawa bekal makanan dari rumah, ya kan, yang sehat. Pasti orang tua kamu udah bikinin bekal makanan yang sehat. Tapi kadang-kadang kalau kamu dibawain bekal makanan, pasti diprioritasin jajan juga sih. Jajannya pun juga jajan yang sehat. Tuh, makanya dianjurkan untuk membawa bekal makanan serta air minum yang putih dari rumah. Batasi mengkonsumsi makanan cepat saji atau jajan dan makanan selingan yang manis, asin, dan berlemak. Biasanya bisa tuh bisa menimbulkan penyakit gigi atau kekurangannya 2 kali sehari. Makanan selingan yang manis, asin, dan berlemak. Biasakan menyikat gigi kurang-kurangnya 2 kali sehari setelah makan pagi dan sebelum tidur, serta hendak hindari untuk pokoknya intinya kamu itu bawa makanan dari rumah, jangan makan makanan cepat saji atau jajanan, ya kan. Biasakan menyikat gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari setelah makan pagi sebelum tidur. Pola gizi seimbang untuk dewasa. Bagi orang dewasa, dianjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan sebanyak 400 sampai dengan 600 gram setiap orang per hari. Sekitar 2/3 dari jumlah tersebut adalah untuk sayur. Kebutuhan protein hewani orang dewasa sekitar 70 sampai dengan 130 gram daging sapi atau 80 sampai 160 gram daging ayam.
atau ikan dalam sehari. Adapun kebutuhan protein nabati sebanyak 100 sampai dengan 200 gram tempe atau 200-400 gram tahu dalam sehari. Baik lagi, pola keseimbangan tubuh dewasa itu tergantung kebutuhan atau tergantung pendapatan juga ya. Jadi kalau seandainya emang kalian pola makannya nggak bisa tiap hari makan daging, ya kan, maksudnya ya nggak apa-apa di apa namanya, kebutuhan protein nabatinya aja yang harus dipenuhi seperti tempe, tahu dalam sehari, atau makan ayam nggak apa-apa. Kalau misalnya ada rezeki makan ayam boleh. Khusus bagi wanita dewasa perlu memperhatikan yaitu kadar lemak kurang dari 30% dan tinggi kalsium sekitar 800 sampai dengan 1200 mg per hari. Berdasarkan angka kecukupan gizi AKG kebutuhan kalsium 1000 mg. Selain itu wanita harus memperhatikan unsur sodium, cara pengolahan makanan dan membatasi makanan kaleng atau makanan kotak. Berarti balik lagi membatasi makanan siap saji. Meningkatkan pemahaman tentang pola makanan sehat untuk memenuhi kebutuhan gizi dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa upaya atau usaha yang dapat dilakukan untuk menetapkan pola makanan sehari-hari dengan kehidupan sehari-hari menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Mengkonsumsi makanan bergizi, itu pasti. Mengkonsumsi makanan bergizi yaitu makanan yang mengandung nutrisi baik bagi tubuh. Konsumsi 5 pokok makanan setiap hari atau setiap kali makan. Kelima kelompok tersebut antara lain makanan pokok, lauk pauk, sayur-sayuran, buah-buahan, dan minuman. Minum air putih ya, yang paling sehat itu minum air putih. Dianjurkan mengkonsumsi lebih dari satu jenis setiap kelompok makanan setiap kali makan untuk melengkapi kebutuhan gizi tubuh. Selain itu, perlu diperhatikan cara makan. Cara makan yang baik adalah tidak tergesa-gesa atau terburu-buru agar makanan dapat dikunyah, dicerna, dan diserap tubuh dengan baik. Oke, habis kalau makanan tuh jangan buru-buru kayak orang kelaparan, ya kan? Makan santai aja, ikutin pola makan. Dari situ keterangan tidak tergesa-gesa agar makanan dapat dikunyah. Ya, jangan langsung dipolok, dikunyah sampai halus, ya kan? Itu bisa membantu juga untuk pencernaannya baik. Mengurangi konsumsi makanan manis, asin yang berlemak. Nah, ini kesukaan kalian nih. Makan manis, suka. Asin, berlemak tuh. Suka sekali kalian makan ini. Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 tentang pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak serta pesan kesehatan untuk pangan olahan dan pangan siap saji penyebutan bahwa konsumsi gula lebih dari 4 sendok makan natrium, lebih dari 1 sendok teh, dan lemak minyak. Total lebih dari 5 sendok makanan setiap orang per hari akan meningkatkan resiko hipertensi, stroke, diabetes, dan serangan jantung. Tuh, kalau kalian kelebihan gula, kelebihan garam, kelebihan lemak, ya kan, itu juga kurang baik buat tubuh. Jadi itu bisa meningkatkan risiko hipertensi, stroke, diabetes, dan serangan jantung. Membiasakan sarapan pagi. Kita perlu membekali tubuh dengan zat gizi yang diperlukan untuk berpikir, bekerja, dan melakukan aktivitas fisik secara optimal. Dengan sarapan bagi anak sekolah, sarapan cukup terbukti dapat meningkatkan konsentrasi belajar dan stamina nih. Kalau tubuh kalian sehat, kalian terbiasa dengan sarapan pagi, insya Allah ilmu yang didapatkan setiap pagi itu bermanfaat. Itu langsung serap ke otak kalian dan kalian bisa berfungsi bekerja dengan baik. Bagi anak usaha, sarapan cukup terbukti dapat meningkatkan konsentrasi dalam belajar dan stamina. Bagi remaja dan orang dewasa, sarapan cukup terbukti dapat mencegah kegemukan,
dengan membiasakan sarapan seperti membiasakan diri untuk berdisiplin bangun pagi, beraktivitas pagi, sarapan pagi, mencegah berlebihan saat makan depan atau makan siang. Pemenuhan kebutuhan cairan tubuh. Selain makanan yang bergizi, manusia juga memerlukan cairan yang pertumbuhan dan perkembangannya optimal. Bagi tubuh, cairan berfungsi sebagai mengatur suhu larut bentuk atau komponen sel dan organ, media transportasi gizi, buang sisa metabolisme, serta pelumas dan bantalan organ. Memenuhi kebutuhan cairan tubuh dilakukan melalui konsumsi makanan dan minuman. Sebagian besar, 2/3 cairan yang dibutuhkan tubuh didapatkan melalui minuman, yaitu air putih. Pada remaja dan dewasa, konsumsi air putih yang disarankan sekitar 2 liter atau 8 gelas berukuran 230 ml per hari. Air minum yang dikonsumsi juga harus bebas dari kuman penyakit serta bahan-bahan yang beracun serta berbahaya. Manfaat minum air putih untuk tubuh banyak ya. Manfaat air putih itu banyak. Ya, menyehatkan pencernaan dalam tubuh, menjaga tekanan darah, menghindari penyakit jantung, meningkatkan daya tahan ingat otak, baik untuk perawatan kulit dan mengatur lemak tubuh serta menjaga kesehatan tulang. Itu manfaat minum air putih untuk tubuh. Demikian paparan tentang makanan dan minuman untuk gizi kalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dicerna atau dapat diperhatikan untuk kesehatan kalian juga. Akhir kata dari saya, mudah-mudahan kalian dapat menyimak semua yang saya sampaikan. Ya kan, dari mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang sesuai dengan kebutuhan aktivitas jasmani. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat selalu.